Hai teman-teman, welcome back. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pendanaan jangka panjang. Kita kenalan lagi yuk. Yang pertama ada Fitria Ningsih. Yang kedua ada Muhammad Kurnia Sandi. Yang ketiga Felicia Novita. Kita akan membahas tentang apa aja ya? Kita lihat yuk. Yang pertama ada definisi dan jenis pendanaan jangka panjang. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan serta faktor dari pendanaan jangka panjang. Yang ketiga, definisi, jenis, dan contoh dari obligasi. Dan keempat, kelebihan dan kelemahan serta faktor dari obligasi. Apa itu pendanaan jangka panjang? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kita bahas yuk. Pendanaan jangka panjang adalah pendanaan yang sumber dananya memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun dalam konteks pengembaliannya. Aduh teman-teman, Mimin lupa nih. Apa ya bahasan selanjutnya? Aduh, ini kedengaran Mimin kebanyakan pikiran. Bentar, Mimin ingat. Oh iya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pendanaan jangka panjang. Ada tahu? Jenis-jenis pendanaannya ada dua loh. Yang pertama ada sumber dana dari utang. Sumber dana ini ada 3 jenisnya. Yang pertama ada kredit investasi. Kredit investasi merupakan salah satu alternatif sumber dana jangka panjang yang difasilitasi oleh lembaga perbankan. Yang kedua adanya hipotek. Adalah salah satu jenis pendanaan jangka panjang berbentuk utang yang mewajibkan adanya jaminan atau agunan berupa aktiva tetap perusahaan. Yang ketiga, obligasi merupakan alternatif pendanaan jangka panjang berupa sertifikat surat berharga yang berisikan kontrak pengakuan utang oleh penerbit obligasi kepada kreditur. Dalam sertifikat obligasi tertulis hal-hal mengenai pertama, jumlah obligasi, tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran bunga, hingga harga penebusan. Yang B, adanya sumber dana dari modal. Teman-teman tahu saham nggak? Saham adalah surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Perusahaan bisa menerbitkan saham. Kemudian saham tersebut otomatis akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Apa ya kelebihan dan kelemahan dari pendanaan jangka panjang? Kelebihan pendanaan jangka panjang: bunga obligasi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Mengurangi kewajiban pajak. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan. Pemilik obligasi tidak akan memiliki hak suara dalam perusahaan sehingga tidak akan memengaruhi manajemen dan operasional harian. Kelemahan dari pendanaan jangka panjang: semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka risiko semakin tinggi. Hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Ketiga, utang merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Memiliki tenggang waktu jatuh tempo pembayaran utang yang sudah pasti. Kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tinggi atau rendahnya jumlah pinjaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan jangka panjang: kebutuhan dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk investasi perusahaan. Laba ditahan, perusahaan tidak mencakupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Baiklah, kembali lagi bersama saya Sandi. Saya akan menjelaskan tentang obligasi. Yang pertama yaitu definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu kontrak jangka panjang di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu. Selanjutnya, jenis obligasi. Callable bond adalah obligasi yang tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Yang kedua, convertible bond adalah obligasi yang dapat memberikan hak kepada pemiliknya. Yang ketiga, non-convertible bond adalah obligasi yang tidak dapat diubah menjadi saham. Yang keempat adalah Eurobond, obligasi dalam mata uang asing. Yang kelima, Yankee Bond adalah obligasi yang diterbitkan dalam mata uang setempat. Yang keenam, Zero Coupon Bond, obligasi yang tidak membayar bunga. Yang
Yang ketujuh, floating rate bond, obligasi menekan kupon rate berubah-ubah. Berikut contoh obligasi. Obligasi atas unjuk. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan obligasi. Yang pertama, kelebihan obligasi. Keuntungan yang dapat nantinya dapat berupa dua jenis kupon, yaitu kupon tetap dan kupon mengambang. Keuntungan yang dapat diperoleh atas adanya selisih dari harga obligasi. Investasi yang aman karena terdapat jaminan dasar hukum. Dapat dijadikan sebagai acuan atau jaminan. Selanjutnya ada kelemahan obligasi. Penerbit obligasi mempunyai risiko gagal bayar. Obligasi sangat rentan atas perubahan suku bunga, kondisi politik, dan iklim ekonomi. Harga jualnya akan sangat jauh lebih rendah dari harga belinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi obligasi. Jenis obligasi itu sendiri mempengaruhi nilai obligasi. Minat seorang investor untuk menanamkan investasinya terhadap aset finansial emerging market. Naiknya sikap risk aversion yang mendorong kenaikan. Tekanan inflasi karena kenaikan harga pangan dan minyak dunia melemahkan daya tarik domestik. We are done. Thanks for watching teman-teman. See you next time. Eits, tunggu dulu, ini cara pembelian obligasi dan juga penjualan obligasi. Transaksi obligasi. Anda akan dipandu bagaimana cara melakukan transaksi obligasi dengan menggunakan D1 Trade Pro. Pembelian obligasi. Bagian ini menunjukkan cara melakukan pembelian obligasi melalui D1 Trade Pro. Klik menu Trade, kemudian pilih Subscription pada bagian Bond. Klik 2 kali pada kotak produk yang telah disediakan, kemudian pilih obligasi yang Anda inginkan. Pada layar, Anda melihat harga terakhir, harga pembukaan, harga dan jumlah bid, harga dan jumlah offer, kupon yield, kupon period, tanggal issue, dan tanggal maturity dari obligasi tersebut. Masukkan harga dalam persen dan jumlah dalam satuan juta yang Anda inginkan. Tekan OK. Pastikan pembelian yang ditampilkan pada layar konfirmasi tersebut telah benar. Lalu tekan Yes. Masukkan password trading Anda. Kemudian tekan OK. Layar informasi akan muncul. Pastikan order pembelian yang Anda lakukan sudah berhasil. Kemudian tekan OK. Penjualan obligasi. Bagian ini menunjukkan cara melakukan penjualan obligasi melalui D1 Trade Pro. Klik menu Trade, kemudian pilih Redemption pada bagian Bond. Klik 2 kali pada kotak produk yang telah disediakan, kemudian pilih obligasi yang ingin Anda jual. Pada layar, Anda melihat harga terakhir, harga pembukaan, harga dan jumlah bid, harga dan jumlah offer, kupon yield, kupon period, tanggal issue, dan tanggal maturity dari obligasi tersebut. Masukkan harga dalam persen dan jumlah dalam satuan juta yang Anda inginkan. Tekan OK. Pastikan penjualan yang ditampilkan layar konfirmasi tersebut telah benar. Kemudian tekan Yes. Masukkan password trading Anda. Kemudian tekan OK. Layar informasi akan muncul. Lalu pastikan order penjualan Anda sudah berhasil. Kemudian tekan OK. Thanks for watching teman-teman semua. See you next time.